Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menelusuri 60 ilmuwan muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Kita sudah sampai di peringkat ketiga, sebuah posisi yang sangat istimewa, yang ditempati oleh seorang tokoh luar biasa yang mengubah wajah dunia kedokteran selamanya. Dialah Al-Zahrawi, sang pelopor dan bapak bedah modern. Siapakah Al-Zahrawi? Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Ia lahir pada tahun 936 Masehi di kota megah Madinat Al-Zahra, dekat Cordoba, Andalusia atau Spanyol saat ini. Pada masa itu Cordoba bukanlah kota biasa. Ia adalah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam yang paling gemilang di Eropa. Sebuah mercusuar peradaban di tengah kegelapan abad pertengahan. Tumbuh di lingkungan yang begitu dinamis dan intelektual. Al-Zahrawi muda sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada ilmu pengetahuan. Ia beruntung bisa belajar dari para guru terbaik di masanya, mendalami berbagai cabang ilmu, terutama kedokteran, farmasi, dan tentu saja bedah. Bakatnya yang luar biasa segera terlihat, dan karirnya pun menanjak dengan cepat. Ia memulai praktiknya di Rumah Sakit Utama Cordoba, di mana keahliannya menarik perhatian banyak orang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kepercayaan tertinggi, yaitu diangkat menjadi dokter pribadi untuk Khalifah Al-Hakam II, penguasa Andalusia saat itu. Posisi ini memberinya akses tak terbatas pada sumber daya dan kesempatan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Dari sinilah Al-Zahrawi memulai revolusinya dalam dunia bedah. Sebelum masanya, bedah sering dianggap sebagai pilihan terakhir yang brutal dan sangat berisiko, dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Namun, Al-Zahrawi melihatnya sebagai sebuah disiplin ilmu yang presisi dan bisa menyelamatkan nyawa jika dilakukan dengan benar. Ia tidak hanya menyempurnakan teknik yang sudah ada, tetapi juga menciptakan hal-hal yang benar-benar baru. Salah satu warisan terbesarnya adalah penciptaan lebih dari 200 alat bedah yang inovatif. Bayangkan, lebih dari 200 alat. Banyak di antaranya yang desainnya masih menjadi dasar bagi peralatan medis modern yang kita kenal sekarang. Misalnya, ia menciptakan berbagai jenis forceps atau penjepit untuk membantu persalinan, yang sulit pisau bedah dengan berbagai ukuran dan bentuk, untuk berbagai jenis sayatan jarum operasi yang lebih halus, dan bahkan alat khusus untuk mengangkat batu ginjal tanpa harus melakukan operasi besar yang invasif. Ia juga merancang gergaji tulang, sendok bedah, dan kait yang presisi. Setiap alat dirancang dengan tujuan spesifik, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang anatomi dan prosedur medis. Namun, inovasinya tidak berhenti pada alat. Al-Zahrawi juga merupakan pionir dalam teknik bedah itu sendiri. Salah satu kontribusinya yang paling fenomenal adalah penggunaan benang catgut untuk menjahit luka internal. Ini adalah sebuah terobosan besar. Benang catgut terbuat dari usus hewan dan memiliki sifat unik. Ia dapat diserap oleh tubuh seiring waktu. Artinya, pasien tidak perlu menjalani operasi kedua hanya untuk mengangkat jahitan di dalam tubuh mereka. Teknik ini mengurangi risiko infeksi dan mempercepat proses penyembuhan secara signifikan. Sampai sekarang, benang jahit yang bisa diserap tubuh masih digunakan secara luas di seluruh dunia. Dan semuanya berawal dari pemikiran jenius Al-Zahrawi 1000 tahun yang lalu. Dia juga menyempurnakan banyak prosedur bedah yang kompleks. Al-Zahrawi memberikan deskripsi terperinci tentang cara melakukan amputasi dengan lebih aman, bagaimana melakukan operasi katarak untuk mengembalikan penglihatan, dan bahkan teknik pengangkatan tumor. Yang membedakan Al-Zahrawi dari para pendahulunya adalah metodenya yang sangat sistematis. Ia tidak hanya melakukan operasi, tetapi ia mendokumentasikan setiap langkahnya dengan sangat rinci, lengkap dengan ilustrasi alat-alat yang digunakannya. Dokumentasinya begitu jelas dan mudah diikuti, sehingga para dokter lain dapat mempelajari dan menerapkan tekniknya dengan lebih mudah. Inilah yang membuat ilmunya
dapat tersebar luas dan bertahan selama berabad-abad. Selain sebagai ahli bedah, Al-Zahrawi juga seorang farmakolog yang ulung. Ia menyadari bahwa pengobatan tidak hanya berhenti di meja operasi. Perawatan poskoperosi dan penggunaan obat-obatan yang tepat sama pentingnya. Dalam karyanya, ia mencatat lebih dari 100 formulasi obat-obatan, mulai dari salep untuk luka, pil untuk penyakit dalam, hingga berbagai ramuan cair. Ia sangat menekankan pentingnya kebersihan dalam proses pembuatan dan penyimpanan obat, serta dosis yang tepat untuk setiap pasien. Pemikirannya tentang farmasi klinis ini jauh melampaui zamannya. Seluruh pengetahuan, pengalaman, dan inovasinya ini dituangkan dalam sebuah karya monumental yang menjadi magnum opusnya. Kitab Al-Tasrif, Liman Ajaza an Al-Life, atau disingkat Kitab Al-Tasrif. Judulnya bisa diartikan sebagai buku panduan medis bagi mereka yang tidak sempat menyusunnya sendiri. Ini bukan sekadar buku, melainkan sebuah ensiklopedia medis raksasa yang terdiri dari 30 jilid. Karya ini mencakup hampir semua aspek kedokteran, mulai dari teori medis, nutrisi, farmasi, hingga bedah. Namun, jilid ke-30 adalah yang paling terkenal dan paling berpengaruh. Jilid ini sepenuhnya didedikasikan untuk ilmu bedah. Di dalamnya, Al-Zahrawi menjelaskan secara rinci berbagai prosedur bedah, lengkap dengan gambar ratusan alat yang ia ciptakan. Jilid inilah yang menjadi fondasi ilmu bedah modern. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona pada abad ke-12, Kitab Al-Tasrif dengan cepat menjadi buku teks standar untuk ilmu bedah di universitas-universitas di seluruh Eropa. Selama lebih dari 500 tahun, dari abad pertengahan hingga era Renaissance, buku ini menjadi referensi utama bagi para dokter dan ahli bedah di Barat. Banyak dokter besar Eropa, seperti Gaidi Kauliak, mengaku sangat terinspirasi oleh karya Al-Zahrawi. Pengaruhnya begitu mendalam, sehingga ia membentuk dasar-dasar pendidikan bedah di Eropa selama berabad-abad. Lalu, mengapa kami menempatkan Al-Zahrawi di peringkat ketiga, di atas begitu banyak ilmuwan hebat lainnya? Alasannya adalah dampak transformatifnya yang luar biasa. Ia tidak hanya memperbaiki satu atau dua teknik, ia mengangkat seluruh disiplin ilmu bedah dari praktik yang seringkali dipandang rendah menjadi sebuah cabang ilmu kedokteran yang dihormati, ilmiah, dan sistematis. Kontribusinya dalam instrumentasi, teknik bedah, dan dokumentasi medis telah membentuk dasar-dasar dari apa yang kita kenal sebagai bedah modern. Hampir setiap operasi yang dilakukan hari ini, dalam beberapa aspek, membawa jejak warisan dari Al-Zahrawi. Namun, Al-Zahrawi bukan hanya seorang teknisi yang brilian. Ia juga seorang pendidik dan humanis yang sangat peduli pada etika kedokteran. Ia selalu menekankan pentingnya hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Pentingnya mendapatkan kepercayaan pasien, dan yang terpenting, selalu mengutamakan keselamatan pasien di atas segalanya. Ia mengajarkan bahwa seorang ahli bedah harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang anatomi, dan tidak boleh melakukan prosedur yang tidak mereka kuasai sepenuhnya. Etika profesi ini menjadi pilar penting dalam ajarannya. Al-Zahrawi wafat sekitar tahun 1013 Masehi di kota yang dicintainya, Cordoba. Meskipun jasadnya telah tiada, warisannya hidup abadi. Namanya dihormati di seluruh dunia, baik dalam tradisi kedokteran Islam maupun Barat. Ia selamanya akan dikenang sebagai bapak bedah modern. Seorang jenius yang pisaunya tidak hanya memotong jaringan tubuh, tetapi juga memotong rantai ketidaktahuan dan membuka jalan bagi era baru dalam penyembuhan manusia. Kontribusi Al-Zahrawi adalah bukti nyata bagaimana peradaban Islam pada masanya menjadi jembatan ilmu pengetahuan yang vital, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan kuno, lalu mewariskannya kepada dunia. Tanpa dia, sejarah kedokteran mungkin akan berjalan di jalur yang sangat berbeda. Itulah kisah Al-Zahrawi, ilmuwan di peringkat ketiga
dalam daftar kita. Sungguh sebuah inspirasi yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya, di mana kita akan membahas 2 ilmuwan teratas dalam daftar ini. Sampai jumpa.